Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman misteri kejawen dimanapun berada teman-teman. Semoga malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada malam hari ini spesial. Kenapa? Karena malam hari ini dengan Mbah Man Ponco ini akan membahas tentang suro ya, dengan bentar kita masuk bulan Asyura gitu. Nah teman-teman jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like dan komen yang jelas, itu satu bentuk dukungan buat kami. Oke. Nah kita langsung kita dengan Mbah Man Ponco ya. Sebelumnya kita sapa dulu Mbah Man. Mbah Man, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggih kabaripun nggih. Alhamdulillah baik. Ya, malam hari ini akan ini nggih menjelaskan tentang bulan Asyura nggih. Iya, bulan Syuro yang akan datang, Mbak. Akan datang ya. Sebentar lagi kan kita memasuki bulan Asyura. Baiklah. Monggo Mbah Man disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Silahkan monggo. Terima kasih Mbak Ling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi pada tim Misteri Kejawen. Dan kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman dari MK. Yang kedua kita sampaikan banyak terima kasih kepada semua ya, yaitu yang mungkin sering menonton di Misteri Kejawen. Mudah-mudahan ini semua membawa berkah pada kita semua. Alhamdulillah Mbak Ling, pada malam hari ini kita akan membahas ya, yaitu rahasia pada bulan Syuro yang akan datang. Yang dulu yaitu apa itu? Sebetulnya dalam 8 tahun itu mempunyai dalam satu windu itu dibagi menjadi 8 ya. Jadi pertama tahun Alif, yang kedua Ehe, yang kedua Jimawal, yang ketiga yang keempat J, yang kelima Dal, yang keenam B, yang ketujuh Wawu, yang terakhir Jimakir. Pada tahun yang lalu itu alhamdulillah hari tanggal 1 Syuro sudah jatuh pada hari Selasa Pahing pada tahun J, yaitu yang akan datang ini tidak lama lagi ya. Tanggal 1 Syuro akan tiba, itu namanya tahun Dal ya. Tahun Dal itu jatuh pada hari Sabtu Legi, itu dari kita mengambil hitungan Jawa ya. Karena pada tanggal itu bagi jadi dua, yaitu Palak dan Isap. Tadi Aboge ya, maksudnya Aboge dan Palak. Kalau Aboge itu memang kita menurut dari hitungan Jawa kuna ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita Jawa kuna itu mengambil pada tanggal 1 itu diambil dari lahirnya tanggal yang begitu muncul pada hari itu juga. Nah pada malam hari ini Mbak Ling, sebetulnya kita akan mengupas ya banyak sekali hal-hal yang rahasia mungkin ya. Itu bagaimana nanti tolak balak ya, tolak balak pada tahun yang akan datang. Kalau tahun yang lalu itu pada tahun J itu Selasa Pahing itu dikatakan itu murah hujan ya. Murah hujan itu memang kalau yang akan datang itu dikatakan yaitu namanya tumpak mendu ya. Tumpak mendu itu artinya itu adalah tahun wedus atau tahun kambing. Lah tahun kambing itu dalam istilah ya, istilah itu pada tahun yang akan datang di 2005 mungkin tanggal bulan akhir bulan ini ya akan tiba, itu berikutnya itu menunjukkan bahwa di tahun Dal nanti akan larang hujan atau jarang hujan. Jadi
bisa jadi menjadi apa itu musim kemarau yang agak panjang, kan seperti itu. Ya perlu kita ketahui pada apa itu saudara-saudara kami yang ada di luar, intinya yang mempunyai kelahiran pada bulan Suro yang akan datang. Sebetulnya pada 8 tahun mulai tahun Alif sampai Jimakir itu mempunyai ciri khas tersendiri. Tapi kebanyakan kalau orang yang mempunyai ciri khas pada tanggal sasi Suro itu 1 bulan sebelum tiba ya. Jadi mulai besar itu biasanya usahanya itu banyak kemerosotan. Itu yang sering terjadi seperti itu. Karena apa? Memang kalau di orang Jawa itu memang bulan Suro itu sangat sakral sekali. Itu, maka dari itu kalau dari kita apa itu belajar dari orang Jawa pada bulan apa itu Suro itu kebanyakan diadakan puasa yaitu namanya ngrowot. Mahkota Raja, teh hitam yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, mencegah serangan jantung, mencegah obesitas, mengontrol diabetes, mengurangi risiko kanker, menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Mahkota Raja, rajanya teh hitam Indonesia. Kan puasa yaitu namanya ngrowot. Nah, ngrowot mutih itu nggih, Maman nggih. Bukan mutih itu beda ya. Kalau ngrowot itu khusus tidak boleh makan jagung dan makan nasi. Namanya yang Dewi Sri itu tidak boleh. Jadi satu misal makan ubi kayu, ubi jalar atau apa itu tidak banyak boleh, akan tetapi cuma meninggalkan yaitu Dewi Sri itu maksudnya jagung dan padi atau beras. Itu yang perlu kita hindari. Karena apa, memang banyak sekali hal-hal ya, maka dari itu kita tinggal bagaimana kepercayaan kita. Kalau ngerawat itu dibagi beberapa hal ya, ada yang apa itu ngelawar, namanya ngelawar itu memang tidak boleh tercampur apapun. Satu misal kita makan apa itu ubi kayu ya tidak boleh kita kasih apa itu garam atau apa itu seperti gula, tidak boleh. Tadi kalau kita makan ubi kayu, khusus ubi kayu, tadi tidak boleh ada campuran apapun, walaupun itu nanti kita satu misal makan tahu, itu pun tidak boleh, namanya ngelawar. Ada juga yang ngerawat itu namanya bebas, makan apapun boleh, cuma menghindari beras dan jagung. Itu pun apabila kita itu bebas, kita menjalani ngerawat itu walaupun 2-3 bulan jelas kuat. Tapi kalau ngelawar bisa dicoba ya. Kalau ngelawar itu bisa bertahan 1 minggu sampai 2 minggu sudah. Itu sudah sangat luar biasa. Karena saya sendiri pernah mengalami ya. Jadi lebih ringan kita mutih ya. Kalau mutih itu cuma kita makan nasi, tapi tidak boleh ada lauk pauk. Jadi putihan lah namanya mutih. Tapi ngerawat beda ya. Itu. Maka dari itu kan gini Mbak Ling ya, sebetulnya rahasia-rahasia dari bulan puasa itu memang tolak balaknya itu sama tidak sama, karena tanggalnya pun sudah berbeda. Satu misal kita awali dari Alif ya, tahun Alif maksudnya. Tahun Alif itu jatuh pada tanggal Rebo Wage, nanti Ehe di Akad Pon, Jimawal di Jumat Pon, J yang tahun depan Selasa Pahing, tahun Dal yang akan datang ini di Sabtu Legi. Nah, di tahun berikutnya itu tahun B itu di Kemis Legi, bar Kemis Legi tahun Wawu itu di Senin Kliwon, terakhir Jimakir di tahun Jumat Wage. Itu pun semua mempunyai rahasia tertentu ya, mempunyai rahasia tertentu. Maka dari itu yang paling sakral itu memang yang orang mempunyai kelahiran yang kita sebutkan tadi. Karena apa itu nanti biasanya itu untuk mempengaruhi kita masalah usaha atau kita mencari nafkah, itu sangat pengaruh sekali. Sebetulnya itu sebelum 1 bulan sebelumnya itu sudah terasa kita ya. Jadi jangan heran apabila satu misal yang orang teman-teman yang mempunyai kelahiran Sabtu Legi ini ya,
itu 1 bulan sebelumnya pasti sudah terasa ya, kemerosotan dari masalah usaha, landas bayangannya itu mulai terasa. Maka dari itu nanti tolak balaknya apa? Tolak balaknya itu bukan untuk khusus, memang untuk semua ya. Jadi supaya untuk penghindar, biasanya ada pegeblok, untuk menghindari pegeblok dan sebagainya memang ada tolak balaknya. Tapi yang memang khusus mempunyai kelahiran 1 legi itu tolak balaknya sangat berbeda seperti itu. Maka dari itu kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar, tadi kita sampaikan bahwa tahun yang akan datang itu akan menjadi kemarau yang panjang. Jadi namanya larang hujan, walaupun nanti musim hujan itu sangat jarang sekali ada hujan. Maka dari itu disampaikan bahwa larang hujan. Jadi larang hujan itu maksudnya walaupun musim hujan itu jarang sekali hujan itu turun, kan seperti itu. Jadi satu misal ini turun, kadang-kadang seminggu, 1 minggu baru ada hujan lagi, kan seperti itu. Jadi alhamdulillah Mbak Ling ya, tadi kita sampaikan bahwa yang akan datang itu dinamakan Tumpak Mendu, bahwa tahun wedhus. Wedhus itu itinya kambing, itu kan sangat takut dengan air, maka dari itu dinamakan larang hujan. Itu yang selanjutnya apa kayak sio gitu toh Mbah Man? Sebetulnya hampir sama sio ya, hampir sama sio. Tapi kalau sio itu kan ramalan dari Cina ya, ramalan dari Cina. Tapi kalau hari satu misal, kalau sio itu biasanya mengambilnya itu bulan, bukan tahun Mbak Ling. Iya, bulan. Jadi kalau ini sio apa itu mengambilnya buat, tadi satu misal dalam 1 tahun ini kalau kan. sio itu tahun Mbah Man. Iya. Yang bulan itu yang kayak zodiak gitu ya. Kalau nggak salah gitu. Oh iya, jadi tahun ya. Jadi dalam 1 tahun sebetulnya sama, kalau Cina itu kalau tidak salah ada 12 sio ya. Iya. Jadi dalam 1 tahun ada 12 sio. Iya, sio apa gitu. Itu memang gitu ya. Jadi satu misal ini sio apa, sio naga, lain dan sebagainya, itu memang itu aturan dari Tionghoa atau Cina. Tapi kalau kita berhubung kita itu di tanah Jawa ya, tanah Jawa kita akan mengikuti ya aturan tanah Jawa seperti apa sakralnya tanah Jawa. Memang di dunia itu tanah yang paling sakral itu memang di tanah Jawa. Walaupun orang Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia itu pasti mengikuti adat Jawa. Karena sering sekali saudara saya yang dari Tionghoa itu apabila ada kebutuhan apa, baik itu mendirikan rumah, buka toko, itu pasti memakai adat Jawa, kan seperti itu. Jadi kan gini Mbak Ling ya, jadi beberapa ini kita membawa peralatan ya. Peralatan ini ada sajen, ada bunga ya, bunga 7 warna. Ini menimbulkan ya, menimbulkan bahwa inilah nanti tolak balak tahun yang akan datang itu bagaimana apabila kita nanti akan datang hari tanggal 1 Suro yang akan datang itu kita bisa membuat ubur rampen ya, ubur rampen. Yang kita sampaikan gini Mbak Ling ya, kalau kita tidak mempunyai kelahiran 1 legi, satu misal lepas dari 1 legi, itu cukup kita membuat 1 ya, yaitu jenang suro dan sajen, itu cukup itu. Oh, yang jenang sengkolo itu nggih? Bukan, jenang suro itu beda lagi. Dengan jenang sengkolo beda. Kalau jenang sengkolo itu terbuat dari beras juga bisa, terbuat dari ketan juga bisa. Tapi kalau jenang suro itu terbuat dari ketan hitam. Dari ketan hitam itu dijenang seperti jenang sengkolo, akan tetapi nanti atasnya dikasih dadaran telur ya. Beda lagi memang ya. Dadaran telur itu memang tolak balak untuk
tanggal Haji Suro di tahun Dal yang akan datang jatuh pada hari Setu Legi ya. Jadi bagaimana nanti apabila jadi bikinnya Jumat malam Setu Mbak Ling ya. Jumat malam Setu kita buat cukup apa itu, kalau tidak mempunyai hari kelahiran Setu Legi cuma buat, tapi yang paling pokok itu sebetulnya ada sajennya ya. Ada sajennya, memang itu petunjuk harus ada sajennya, tapi tidak lupa kita harus apa itu memakai jenang suro juga. Jenang suro itu nanti cukup, kalau tidak punya kelahiran Setu Legi itu cukup jenang suro dan sajen satu misal. Memang kalau sajen itu biayanya agak apa ya, agak lumayan ya, kurang lebih kalau 100.000 lebih Mbak Ning ya. Itu sajennya berupa apa itu Maman? Jadi pas sajen itu ada pisang ya. Kalau bisa usahakan pisang rojo itu 2 lirang atau 1 tangkep. Kalau orang Jawa namanya 1 tangkep ya. Jadi seperti ini namanya sajen ya. Jadi 1 tangkep, lalu dikasih kelapa yang masih ada sabun ya. Sabun ini tahu tuh. Sabun itu namanya sepet ya, yang belum dikupas ya. Yang belum dikupas itu namanya seperti klopo niku nggih. Iya, klopo yang belum dikupas paruh lah. Jadi sepet atau kulit yang paling dikupas paruh, nanti ditaruh di atas apa itu pisang ya, taruh di atas pisang. Setelah itu ada juga cok bakal komplit ya, cok bakal komplit ditaruh situ juga. Cok bakal itu isinya macam-macam, ada gula merah, ada apa itu badek, dan sebagainya. Itu namanya cok bakal. Lihat jenang suro intinya untuk apa? Itu sebetulnya cuma kita kalau tidak mempunyai kelahiran Setu Legi, cuma kita cukup buat 2 ya, 2 takir kecil gitu loh. Tapi bahannya dari ketan hitam. Jadi cukup bagian 2, nanti apa itu, yang satu ditaruh bersama sajen, yang kedua dilarung ya. Dilarung itu tadi untuk tulak balak maksudnya ya, tulak balak supaya kedepannya keluarga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu misal ada pegebluk, lain dan sebagainya, kita bisa terhindar. Maksudnya tujuannya kan itu. Tapi beda lagi Mbak Ling ya, kalau memang kita yang mempunyai hari kelahiran Setu Legi itu sangat berbeda. Karena apa? Kalau orang sebetulnya kalau kita amati ya, satu misal bulan depan ini jatuh pada Setu Legi, ini akan 8 tahun ke depan akan jatuh lagi ke situ. Jadi 8 tahun itu hitungannya masih seperti itu berarti Mama? Iya. Jadi itu memang hitungan tertentu ya. Jadi dalam satu window 8 tahun, satu misal tahun alif ya, Rebo Wage, nanti ke 8 tahun tanggal 1 Sura tetap di Rebo Wage itu. Iya, di Rebo Wage. Lain dan sebagainya. Maka dari itu kita sampaikan bahwa orang yang mempunyai satuan kelahiran Rebo apa ini tanggal 1 Suro itu tiap 8 tahun kita harus apa itu menggunakan tulak balak ya. Karena apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Ibaratnya tulak balak kan gini, ibaratnya kita jalan Mbak Ling ya, kita jalan. Kalau sudah kita apa itu mempunyai tulak balak, seandainya di depan ada apa itu lubangan, kita tahu gitu loh Mbak Ling. Maksudnya gitu. Tadi kita tidak sampai terjerumus di situ gitu loh maksudnya. Itu yang dialami apa itu banyak orang yang mempunyai satuan kelahiran pada tanggal 1 Sura. Nggih, Mbah. Terus niki badene tangklet, Mbah. Benje ini kan pun badene sura. Lah sura niku entene kan teng Jawi nggih, sak semerepe kula. Niku pantangan kalih larangane di bulan sura niku napa, Mbah? Kersane damel rencang-rencang kejawen, misteri kejawen damel edukasi.
Maksudnya pantangan kalih larangan jadi dalam bulan suro. pantangane nopo, larane nopo ngoten lho maksudnya. Nggih. Alhamdulillah. Jadi gini ya. Maka dari itu tadi kita sampaikan bahwa apabila menjelang bulan 1 Muharram ya, 1 Muharram itu sebetulnya kalau ada Jawa, maka dari itu tadi kita sampaikan bahwa sering-seringlah kita bertirakat ya. Bertirakat satu misal untuk menghindari musibah-musibah yang akan datang kan seperti itu. Maka dari itu pantangan pertama kita harus sering-sering jadi menghindari tidur lah. Jadi bahasanya melek Sering melek ngoten. Iya, jadi sering melek. Sering melek malam itu atau gimana? Minimal ya tidurnya di atas jam 12 malam. Itu minimal ya. Jadi karena apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Memang pada satu suro itu sebetulnya kalau kepercayaan dari orang Jawa itu kan memang diagungkan ya. Maka dari itu orang juga sesepuh dulu kalau bulan suro sering ngomelek kalau tidur kalau bulan suara tirakat untuk menghindari satu misal pegebluk lain dan sebagainya kan seperti. Maka dari itu dianjurkan sebisa mungkin kalau bisa kita tirakat. Maka dari itu kalau bulan suro pasti pada umumnya kalau orang Jawa pasti ngerawat, bukan mutih ya, bukan mutih tapi ngerawat kan begitu. Maka dari itu kalau kita mengambil dari mistis dari Jawa ya. Jadi kalau kita mengambil dari pantangan sebetulnya kalau kita mengambil dari pantangan sebetulnya kan kita tinggal lihat. Yang mempunyai pantangan itu sebetulnya orang yang mempunyai kelahiran pada hari itu juga. Kalau tidak gimana ya? Kalau tidak kan seperti itu. Kalau memang kalau kita mempunyai kelahiran hari tanggal 1 Suro itu memang sangat sekali pantangan. Apalagi kalau sudah nikah kan gitu. Pantangan ya itu waktu kita menjelang jatuhnya padahal 1 Muharram kan gitu Mas ya. Nanti kalau pantangan itu nanti kita bahas setelah kita membahas ya jeduduan ya. Jeduduan itu kan macam-macam, nanti bagaimana proses jeduduan tanggal 1 Suro plus 1 Suro itu sangat rawan gitu. Sekarang tolak balak Mas ya, tolak balak bagi teman-teman yang mempunyai kelahiran setologi yang akan datang ya. Ini tolak balak ya. Tadi kita sampaikan orang yang mempunyai kelahiran satu legi itu 1 bulan sebelumnya sudah terasa Mas. Babakan ekonomi, usaha apapun pasti terasa kemerosotan lah maksudnya ya. Jadi enten gejalanya gitu. Kendalanya ada. Kemerosotan ibaratnya satu misal sampean kerja dagang ya misal biasanya rame akhirnya berkurang, itu namanya kemerosotan. Apalagi nanti kalau sudah mulai tanggal 1 Suro ke atas itu lebih parah. Maka dari itu kalau kita dikasih tolak balak ya, maksudnya untuk mencegah seperti itu. Lah tolak balaknya apa kalau kita ini khusus yang mempunyai tanggal 1 Suro ya tadi untuk satu legi yang akan datang ya. Pertama kita harus menyiapkan sajen satu komplit ya. Sajen itu apa? Tadi kita sampaikan waktu Mbak Ling tanya, tadi ada pisang, ada cok bakal, ada jenang suro lain sebagainya komplit ya. Itu yang pertama. Yang kedua harus menyiapkan bunga ya. Bunga 7 warna. 7 warna. Iya 7 warna.
7 warna. Satu misal nanti kandil kan ada 2 ya. Yeah. Seperti melati apa itu seperti mawar juga ada 2 itu 7. Apa itu sebanyak 7 warna. Yang ketiga menyiapkan yaitu jenang suro sebanyak 14 takir ya. Jenang suronya itu tadi. Ya. Kalau kita tidak mempunyai satuan itu cuma 2, tapi kalau kita mempunyai kelahiran 1 legi yang datang itu jenang suronya harus 14. Yang khusus Sabtu lagi ya mulai. Ya, khusus 1 legi. Nah 14 itu nanti yang 13 Mas ya, itu 14 mana takir kecil ya, bukan takir besar, takir kecil sama ukuran cok bakal ya Mas ya. Itu nanti yang 13 dibagikan kepada anak-anak. 13 takir, yang 12 Mas ya. Yang satu ditaruh sama sajen, yang satu nanti akan dilarung. Nah 14 takir itu nanti disertai dengan apa itu uang ya, namanya solawat ya. Solawat itu sebanyak, kalau kita mengatakan 14 uang atau 14 duit, tapi yang nilainya itu harus nilai selalu 1000 kalau 10.000 harus rata Mbak ya. Iya. Jadi enggak boleh ini 1000 2000 enggak boleh. Kalau 1000 semua ya. 10.000 kalau 100 Jadi nilainya 1 ya. Jadi kalau kita 10.000, kalau 14 kita berarti menyiapkan 140.000. Nanti dikasihkan anak-anak sama jenang suro itu tadi. Lah kajiannya bagaimana apabila itu nanti apa itu dikasihkan anak-anak, tujuannya cuma untuk apa itu menolak bala untuk kelahiran kita kan seperti itu. Oh iya dah, nggih. Alhamdulillah lumayan gamblang ya Bang Mondes nggih penjelasan mengenai bulan Asyura. Jadi sudah jelaskan mengenai apa larangannya dan apa yang harus dilakukan, dan ini semuanya dikembalikan kepada pemirsa semuanya gitu Haman Ponco nggih. Mau sekali. Percaya atau tidak gitu nggih, karena tidak semua orang kan juga percaya. Jadi monggo bagaimana cara dari segi pandang kita masing-masing gitu nggih Maman nggih. Betul sekali. Kita sudah di penghujung acara Mbak Man, monggo ada yang ingin disampaikan mungkin dari yang penjelasan panjang semua tadi itu ada titik benang merahnya yang ingin disampaikan kepada teman-teman Mesir Kejawen. Terima kasih Bali. Jadi kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman apabila ada kurang lebihnya ya. Mungkin penyampaian saya yang mungkin kurang jelas, apalagi nanti mungkin ya menyinggung kepada teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang tidak lupa lagi Bali, mungkin Selasa depan kita akan membahas bagaimana satu suro sama satu suro itu lebih sakral dan lebih mengerikan. Itu Bali yang kita sampaikan. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya dengan Dinding dan ditemani sama Bang Mondes. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.